Banyak bisnis gagal bukan karena kurang ide, tapi karena kesalahan yang sama. Ini 10 kesalahan teratas pengusaha, dengar ini, jangan skip. Kalau ngomongin dunia startup, nasihat itu ada di mana-mana, ya kan? Tapi jarang banget ada yang setajam, sejujur, dan senusuk Guy Kawasaki. Nah, kali ini kita bakal bongkar 10 kesalahan fatal yang menurut dia sering banget bikin pengusaha jatuh. Dan yang paling penting, gimana caranya supaya Anda bisa menghindarinya? Pas banget sama gayanya dia, kita nggak akan buang-buang waktu dengan basa-basi. Yuk, kita langsung bedah aja satu persatu kesalahan-kesalahan ini. Oke, perjalanan kita ini bakal dibagi jadi 3 fase penting. Pertama, soal ilusi tentang rencana sempurna pas kita baru mulai. Kedua, hantaman realitas membangun pas bisnisnya udah jalan. Dan yang ketiga, jebakan relasi manusia yang bisa jadi penentu segalanya. Mari kita mulai dari yang pertama. Oke, kita masuk bagian pertama, mitos rencana sempurna. Nah, ini nih fase di mana banyak banget ide brilian justru mati. Bukan karena idenya jelek loh, tapi karena kesalahan mendasar yang dibikin bahkan sebelum nulis satu baris kode pun. Coba perhatiin angka ini, 1%. Kelihatannya kecil dan aman ya, tapi menurut Kawasaki, ini adalah angka tunggal yang paling berbahaya dalam sebuah rencana bisnis startup. Jadi kenapa sih 1% ini bahaya banget? Karena ini tuh kayak jalan pintas buat mikir. Logikanya kan kedengaran masuk akal, pasarnya kan gede banget, triliunan. Masa sih kita nggak bisa dapat 1%-nya aja? Nah, buat investor, pemikiran kayak gini itu red flag gede banget. Ini nunjukin kalau Anda belum benar-benar paham betapa susahnya ngerebut tiap pelanggan. Kawasaki ngejelasin pakai contoh yang lucu tapi nusuk banget. Makanan anjing. Bayangin deh, pasar anjing itu kan masif. Terus Anda hitung dan mikir, dapat 1% doang juga udah cukup. Disinilah letak 2 kesalahan fatal. Pertama, dapat 1% dari pasar manapun itu susahnya luar biasa. Kedua, ini nunjukin ambisi Anda rendah. Investor itu nggak nyari pengusaha yang ngincar sisa-sisa kue, mereka nyari orang yang mau mendominasi pasarnya. Kesalahan berikutnya adalah terlalu fokus sama pitch. Zaman sekarang presentasi PowerPoint yang keren itu isinya cuma teori dan asumsi. Di sisi lain, prototipe yang beneran berfungsi itu adalah bukti nyata. Prototipe itu mengurangi risiko terbesar buat investor, yaitu risiko kalau tim Anda ternyata nggak bisa bikin produknya sama sekali. Pesan di sini tuh dalam banget ya kan? Siapapun bisa kok bikin pitch yang bagus, tapi prototipe? Nah, itu cerminan jujur dari kemampuan eksekusi tim Anda. Prototipe itu bukti, sementara pitch itu cuma sekedar janji. Dan kalaupun Anda memang harus banget bikin presentasi, ikutin aja aturan praktis dari Kawasaki ini. 10 slide, karena otak manusia nggak bisa nyerap lebih dari 10 konsep dalam satu pertemuan. 20 menit, karena seringnya Anda butuh sisa waktu buat ngurusin proyektor yang bermasalah. Dan font ukuran 30, biar Anda nggak tergoda nulis teks kepanjangan terus cuma bacain slide doang. Oke, kita geser nih dari fase rencana ke fase eksekusi. Disinilah teori-teori indah dari bisnis plan Anda diuji habis-habisan sama kenyataan pasar yang ya kadang brutal. Nah, siap-siap ya. Nasihat yang ini mungkin agak pedes. Kemitraan itu omong kosong. Maksud Kawasaki, banyak pengusaha kejebak sama ilusi kemitraan strategis. Padahal yang benar-benar penting itu cuma satu, penjualan. Kenapa? Karena penjualan itu oksigen. Penjualan bisa nyelesain hampir semua masalah di startup Anda. Ini nih efek samping langsung dari kesesatan 1% yang tadi kita bahas. Anda proyeksiin penjualan gede, terus Anda mulai rekrut banyak orang, sewa kantor bagus, bangun infrastruktur. Ternyata produknya telat, penjualannya nggak sesuai target. Tiba-tiba Anda kejebak dengan biaya bulanan yang tinggi banget dan tahu-tahu uang kas Anda habis sebelum bisnisnya sempat lari. Banyak yang mikir jadi pengusaha itu kayak ngikutin resep ya kan? Satu langkah selesai, lanjut langkah berikutnya. Padahal kenyataannya jauh beda. Jadi pengusaha itu artinya Anda harus jago juggling. Anda harus nyari dana, rekrut orang, ngoding, jualan, nagih pembayaran. Semuanya dilakuin di waktu yang bersamaan. Ini proses paralel yang kacau, bukan serial yang rapih. Dan sekarang kita sampai di bagian ketiga. Mungkin yang paling tricky dari semuanya. Jebakan relasi manusia. Karena pada akhirnya, bisnis itu ya soal manusia. Kesalahan yang umum banget, kita ngerekrut kloningan diri kita sendiri. Kalau Anda jago ngoding, Anda pasti tergoda ngerekrut lebih banyak koder. Padahal yang Anda butuhin itu keseimbangan. Kawasaki nyebutnya 3 serangkai startup. Harus ada yang bisa membuatnya, ada yang bisa menjualnya, dan ada yang bisa menagihnya. Coba cek, tim Anda udah punya ketiganya belum? Ini adalah kebenaran pahit yang harus diterima.
Banyak pendiri mikir selama mereka punya saham mayoritas, mereka aman. Kenyataannya, begitu Anda ambil uang investor, Anda punya kewajiban finansial dan moral ke mereka. Keputusan itu nggak lagi dibuat cuma berdasarkan voting 51-49. Anda sekarang bekerja untuk memaksimalkan keuntungan investasi mereka. Nah, ini mungkin yang paling bikin nyesek. Kawasaki ngegambarin siklus persahabatan visi. Hari pertama, mereka sahabat baik Anda, percaya sama visi Anda. 3 bulan kemudian, pas target meleset, nadanya mulai berubah. 6 bulan kemudian, jangan kaget kalau sahabat Anda itu yang justru minta Anda buat mundur. Pahit, tapi ini realitas bisnis. Ini adalah satu-satunya aturan terpenting dalam mengelola investor. Jangan pernah bikin proyeksi yang terlalu optimis cuma demi dapat pendanaan. Satu-satunya hal yang beneran penting dalam hubungan itu adalah memenuhi target yang Anda janjikan. Under promise and over deliver. Itu kuncinya. Oke, kita udah ngebahas semua kesalahannya. Sekarang, gimana caranya kita ubah semua pelajaran ini jadi daftar tugas yang praktis, yang bisa langsung Anda kerjain? Jadi, apa to-do list Anda mulai sekarang? 1. Obsesi sama prototipe, bukan presentasi. 2. Kejar penjualan, lupakan dulu kemitraan yang gak jelas. 3. Rekrut orang yang jago di bidang yang Anda lemah, bukan yang sama-sama kuat. 4. Janjiin yang konservatif ke investor, kasih hasil yang spektakuler. Dan 5. Nikmati dan rangkul kekacauan. Itulah seninya jadi pengusaha. Pada akhirnya, semua nasihat Kawasaki ini sebenarnya ngarah ke satu hal. Sukses di dunia startup itu seringkali bukan soal punya ide paling jenius, tapi lebih ke soal gimana kita secara sadar bisa menghindari jebakan-jebakan yang udah bikin banyak startup lain gagal. Ini adalah permainan untuk bertahan hidup. Sebagai penutup, yuk kita buat ini jadi sangat personal. Setelah dengerin semua ini, coba deh Anda pikirin. Dari semua kesalahan yang kita bahas tadi, apa satu hal yang lagi Anda lakuin sekarang yang harus Anda hentikan mulai hari ini juga? 1 like menunjukkan kamu peduli, 1 share menunjukkan kamu berbagi, dan 1 subscribe membuatmu selalu selangkah lebih maju. Dapatkan free ebook tentang bisnis dan pengembangan diri? Komen mau, nanti akan saya kirim linknya.